konten yang saat ini itu salah satunya tantangan. Oke, tantangan. Tantangan mempresentasikan sesuatu atau sebuah barang ya untuk diiklankan. Yang ada di sini aja. Pakai sikat gigi ini. Nyaman dipakai. Stylish. Harga tidak terlalu mahal. Beli di Shopee saya. Terima kasih. Affiliate marketing. Jadi itu salah satu contoh. Kamera face dan belum itu memang bakalan terlihat kan itu ya. Kamera, maksudnya kamera face belum? Tadi yang sudah dilakukan tadi itu kan kamera face yang sudah berpengalaman gitu. Kopi ini hitam. Tapi yang pasti saya tahu, tadi saya pesan, sudah saya minta gulanya dikurangi. Karena apa? Berkonten untuk menghasilkan uang, itu menjadi beban. Bertemu lagi dengan Edu23, don't kill your skill. Ya, siang ini terkadang maunya itu refreshing. Jadi refreshing dengan cita-citanya itu sebenarnya mau berbicara tentang sesuatu yang enteng. Sesuatu yang enteng. Jadi terkadang itu memang yopo-yopo ketika ya dibilang kontainer ya itu ya bukan kontainer kan itu. Istilah kerennya itu kan konten kreator gitu. Konten kreator itu kalau memang secara letterbook, secara apa istilahnya? Secara guideline yang memang harusnya kan memang disiplin, kemudian bagaimana persiapan sebelum mengkonten itu kan memang harus ada sebuah persiapan. Sebenarnya mau berbicara tentang apa itu sebenarnya terkadang itu memang harus dipersiapkan. Tapi itu tadi ketika mau berbicara refreshing, wis nggak usah tegang-tegang, cita-citanya itu bagaimana dari sebuah obrolan enteng itu nanti bisa sedikit ada manfaat. Ada manfaatnya. Sebenarnya tagar atau tagline sebagai acuannya itu sih sebenarnya. Jadi belajar dari kemarin-kemarin ketika berbicara tentang kalau yang kemarin kan mungkin kontennya adalah mungkin masih dari sisi promosi ya. Ya enggak apa-apa, ini kita selipkan, tetap kita selipkan bagaimana promosi. Karena apapun itu memang menjadi kontainer itu kan berarti kan resikonya apa? Ketika live ini, ketika langsung di depan kamera gitu, kira-kira apa sih konsekuensinya? Ya tergantung dia sudah menjadi kontainer atau konten kreator itu sudah berapa lama, mulai dari kapan? Karena kedewasaan di dalam kamera ketika tanpa ada briefing atau script itu kalau dibilang berat ya berat, kalau dibilang nggak berat ya nggak berat juga. Karena ilmu komunikasi, ilmu berbicara, apalagi di depan kamera yang nantinya akan bisa dilihat oleh banyak orang, itu semua perkataan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya sendiri yang kebanyakan konten-konten saya adalah spontanitas, berbicara di depan kamera sudah tidak menjadi beban kalau menurut saya. Karena ya sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan selama ini. Tapi tak lihat jarang Mas Yan. Ya, kalau selama ini kan saya lagi fokus sama usaha yang saya geluti. Jadi mungkin ada break sekitar 2-3 bulan lah kemarin-kemarin. Sebelumnya kan tetap masih aktif bikin konten, walaupun kontennya itu ya konten pendek-pendek, entah di TikTok, entah di IG. Untuk konten panjang mungkin kalau saya sendiri masih belum begitu aktif. Podcast ataupun tentang film, cerita, ataupun tentang apa ya? Ya beberapa editan video, tutorial. Jadi pertanyaannya apa? Bukan pertanyaan sebenarnya. Jadi Lihatnya ya. Konsekuensi ketika ya apa sih ketika kita itu
added value-nya itu sebenarnya apa sih ketika kita berada di depan kamera? Yes. Gitu. Ya berarti ini sekedar sharing aja ya kalau dari saya. Sebentar ya, lanjutkan aja. Lanjutkan dulu. Kau ngapain? Alhamdulillah. Sampai anda tahu tidak ketok ya? Kameranya kelihatan kan? Masih ngerolling gitu loh. Saya takutnya itu baterainya kehabisan atau apa gitu loh. Iya. Lanjut. Apa tadi? Jadi yang tidak sampai lihat saya jelaskan. Saudara saya ini, ya, Bang Edu ngambil kaca. Kaca taruh di depan dia, menghadap ke display handphone. Jadi biar dia bisa lihat di display handphone. Karena dia tidak pakai mirrorless yang ada displaynya, dia pakai kaca. Ya kreatif, cuma norak. Tadi saya kepikiran mulai, baterai saya itu separuh atau berapa gitu. Saya takut kehabisan, storage takut kehabisan, gitu ya. Kemudian ternyata saya lihat ternyata ada kaca mirror, kaca pengilon. Kembali ke konteks. Oke. Seberapa nervous ya, seberapa bisa seseorang menghandle percakapan di depan kamera, seberapa bisa orang itu langsung bikin sebuah konten tanpa ada briefing terlebih dahulu. Yang saya jelaskan dari awal tadi adalah benar bahwa seberapa lama dia menjadi seorang konten kreator ataupun di depan kamera bikin konten. Semakin lama atau semakin sinar dia dalam bidang tersebut, hal tersebut mungkin bukan menjadi sebuah tantangan yang berat. Karena apa yang ada di otak, di pikiran itu sudah bisa berjalan secara otomatis. Tinggal nanti si orang tersebut berusaha untuk mengarahkan isi pembicaraan biar bisa mengalir saja, mengalir santai tapi tetap ada isinya. Mungkin kalau share pengalaman dari saya seperti itu. Jadi pengalaman berkonten itu yang akan berbicara nantinya. Akan kelihatan orang ini terus masih kontainer pemula di depan kamera, atau kalau yang di depan kamera biasanya apa? Casting, apa? Kalau orang yang di depan kamera? Orang yang di depan kamera. Cuma di depan kamera. Talent. Dia sebagai talent masih pemula, masih baru atau sudah lama itu nanti bisa kelihatan dari mimik muka, gestur, cara bicara. Jadi kalau menurut saya, walaupun sampean masih baru sebagai kontainer atau konten kreator yang masih bicaranya masih ada gugupnya, ada nervousnya, ada berpikirnya agak lama, gas saja. Karena ketika sampean terus berkonten nanti akan biasa dengan sendiri. Itu sih kalau dari saya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya tadi malam atau kemarin malam itu ya. Saya melihat video pendek. Video pendek itu adalah sebuah iklan gitu ya. Sebuah iklan produk yang dia sudah produknya itu ternama dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian mereka kan pasti juga melakukan strategi marketing lagi ya. Untuk tetap dikenal oleh masyarakat, untuk mempertahankan brandnya. Ya, itu kan branding lah. Ya, branding. Itu pasti dia itu kan pasti menyusupkan atau melibatkan orang-orang terkenal gitu ya. Intinya adalah videonya kan pasti sangat pendek gitu. Misalkan contoh iklan sikat gigi. Iklan sikat gigi. Ini bukan merek kan ya. Kalau sikat gigi kan bukan merek. Jadi ada sebuah mimik yang memang sudah kamera face kan itu ya. Kamera face gitu. Sedangkan Anda sikat gigi hari ini kan itu ya. Giginya, senyumnya itu kan memang sudah benar-benar kamera face gitu kan. Jadi dari situ itu juga kepikiran masuk ke sebuah bagaimana sih? Oh iya sebenarnya ide konten termasuk ini, kalau ide konten itu sebenarnya kan misalkan ngopi paste itu aja udah jadi sebenarnya kan gitu ya. Cuma ya bisa aja copy paste, cuma tetap harus ATM. Amati, tiru, dan modifikasi.
Nah, maksudnya itu minimal itu untuk belajar saya kamera face enggak? Kamera face kemudian saya sudah natural belum gitu kan. Ya, PD belum. PD atau belum. Berarti nantinya kalau seperti itu untuk orang-orang yang maaf ya, penampilannya kurang menarik akan menjadi beban sendiri bebannya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya memang apa ya? Itu kan sebuah penilaian ya. Sebuah penilaian. Apa tadi? Penampilan kurang menarik. Penampilan kurang menarik itu kan apakah nantinya konten kreator sisi orang-orang yang hanya menarik? Kan juga. Enggak. Jadi kepedean itu memang tidak harus kasat mata yang mungkin kayak aneh pun. Kayak aneh terlalu standar harus distandarkan seperti ini. Ini tadi ujungnya dari mana? Tadi itu ujungnya adalah apa tadi? PD di depan kamera. PD di depan kamera. Sebelum itu adalah iklan. Sebelum iklan tadi. Iklan. Jadi intinya rada ngeblank. Sebelum iklan tadi. Mana ngeblank? Bolak-balik ngeblank ya. Gara-gara mirror tadi. Konten sambil ngaca. Ternyata mepet. Atasnya mepet ternyata. Konten sambil ngaca, iya. Jadi kuncinya tadi itu kan sesuatu hal yang enteng, pembicaranya enteng, kemudian nanti bisa menjadikan enteng, konten kreator merasa terbebani atau tidak, ketika membuat jadwal, ketika membuat materi, apakah itu menjadi beban tersendiri, ketika masih jalan sendiri. Beda kan kalau orang-orang profesional kan sudah memiliki tim kan. Sudah memiliki tim, enggak nanti gini ya, nanti gini, itu kan sudah enak, nggak mikir banyak. Kalau zaman gini kan udah banyak AI juga yang AI yang bisa membuatnya. Ya. Maksudnya ya tidak kopas AI, coba minimal ide itu adalah yang bisa nantinya kita jadikan rujukan. Oh iya, sebagai materi itu, dari sisi materinya. Skrip, materi, guideline percakapan, pertanyaan. Materi. Ya. Sebenarnya masuk ke situ. Kemudian masih terkait dengan beban, masih terkait dengan beban. Apapun itu ketika dianggap menjadi sebuah beban itu memang akhirnya menjadi berat, kan gitu. Benar nggak? Iya. Memang seorang konten kreator itu dia harus feel free dari segala macam tekanan kalau menurut saya, karena kreativitas akan menjadi terbatasi dan terbebani ketika ada parameter-parameter yang membatasi. Mulai dari itu dulu. Jadi berkonten atau berkreasi itu juga menurut saya adalah sebuah ilmu seni, menggabungkan audio visual menjadi bermanfaat atau memiliki nilai entertain untuk orang yang melihat. Jadi kalau ngomong beban, ya kalau berkonten kita harus feel free dulu, bebaskan beban kita dulu. Jangan kita berkonten untuk beban. Kadang contoh itu enteng ya. Ya contoh, ya ini mungkin bicara tapi juga berdasarkan pengalaman saya. Berkonten untuk menghasilkan uang itu menjadi beban. Karena yang akan dikejar uangnya. Kalau ekspektasinya tidak sampai menghasilkan uang, dia akan patah semangat di tengah jalan. Berkonten untuk viral. Ketika dia tidak viral, juga akan seperti itu. Akan patah di tengah jalan. Yang benar seperti apa? Berkonten. Cukup berkonten. Tanpa ada embel-embel. Berkonten apa yang ingin kamu buat, apa yang ingin kamu katakan, apa yang ingin kamu share ke penonton. Sesimpel itu. Cuma memang untuk aplikasi, untuk prakteknya nggak semudah itu memang. Cuma itu butuh proses. Tapi menurut saya dan yang saya lihat dari beberapa konten kreator yang ada di FYP saya, semuanya seperti itu. Just berkonten. Kamu suka apa, hobi apa, bikin konten tentang itu. Walaupun itu kontennya udah banyak dilihat, tapi nantinya akan
terseleksi sendiri beberapa konten yang satu tema, mana yang baik dan mana yang biasa saja. Jadilah orang yang terseleksi secara natural seperti itu. Konten makan udah banyak, Anda mau bikin konten makan. Ketika kamu bisanya mengulas makanan, bikin aja. Bikin sesuatu yang sedikit beda dari konten-konten yang ada. Sedikit beda itu yang mikir mana ya akhirnya. Sedikit beda bukan berarti harus Berarti kan harus mempelajari. beda itu ya, beda dari yang di review bisa, beda cara mereviewnya bisa, beda ketika mereview menggunakan pakaian apa bisa, beda tempatnya aja bisa, beda situasinya aja itu bisa membuat sesuatu yang lebih menarik. Review cuma ada di resto, warung-warung, ada seorang pasang suami istri yang reviewnya cuma ada di sawah, pinggir sawah, gelar Tikar itu. Daun pisang, makanan sederhana, timun, kerai, terus. Jadi apa adanya. Itu menjadi sebuah pembeda dan bisa berhasil. Seperti itu. Cuma konteksnya di sini saya adalah berbicara untuk menyemangati. Kan sama juga tahu kan, Mario Teguh yang nggak teguh-teguh amat. Mario yang mana ya itu? Ya, intinya kalau secara teori, secara apa yang saya alami dan saya baca seperti itu. Cuma apakah sampai sudah menikmatinya? Saya sudah menikmatinya. Saya sedang berproses. Saya cuma bisa mengatakan saya sedang berproses. Jatuh bangunnya saya rasakan. Cuma saya yakin endingnya nantinya akan baik untuk saya. Ketika saya tahu ilmunya dengan benar. Sepertinya bahasanya berat, penegasannya terlihat, sehingga ya ini yang namanya skill pembual. Sebenarnya terbersit ini tadi, terbersit untuk membuat sebuah tantangan, karena tadi saya bilang terkait dengan apa ya istilahnya itu ajakan atau iklan tadi. Tantangannya di situ. Tantangannya. Konsepnya ya misalkan kopi ini hitam, tapi yang pasti saya tahu tadi saya pesan sudah saya minta gulanya dikurangi. Karena apa? Menurut saya gula itu ya harus secukupnya saja. Itu iklan apa? Saya koreksi dulu. Itu iklan apa itu? Saya koreksi dulu. Karena serta-merta ini tadi. Spontan. Oke, Pak. Spontan itu. Nanti tolong dibedakan ya. Iya. Saya koreksi dulu. Ngangkat gelas kopi. Ya. Tidak menunjukkan keunggulan kopi. Hanya menunjukkan kekurangan kopi itu harusnya tanpa gula. Belum diseruput itu. Tetapi tidak ada endingnya. Tidak ada kesimpulan yang diambil dan tidak ada ajakannya. Itu bukan iklan. Racun. Tadi itu kan spontan. Masih spontan. Oke. Bisa diulangi. Sebenarnya gitu aja sih. Jadi saya terpikir memang ketika saya ingin membuat konten itu memang ada sebuah titipan pesan gitu kan ya. Titipan pesannya sebenarnya kemarin itu banyak yang menilai pesannya itu terlalu abot. Pesannya terlalu berat. Berarti maksudnya apa? Wong kate ngomong kunci ya, dadak kunci-kunci double misalnya. Kuncinya double, kuncinya beda. Kurang simplify dalam karena memakai bahasa saya sendiri kan gitu kan. Karena memakai bahasa saya sendiri. Bukan bahasa yang biasa orang awam gitu kan. Karena memang itu yang masih terbersit dan ternyata memang sudah tereksekusi kan. Tapi kan itu menjadi sebuah karakteristik unik dari personifikasi sampean. Personifikasi sampean bahwa saya Bang Edu, cara bilang saya seperti ini, cara menjelaskan saya seperti ini. That's why ketika sing Hercules sih siapa sih ini? Hercules yang rabi bolak-balik itu. Saya Cooper. Vicky. Oh, Vicky Prasetyo. Ya. Jadi dengan meng-create sebuah personifikasi yang unik, itu menjadi sebuah pembeda itu tadi.
sebuah pembeda di mana ketika TV isinya ini butuh sebuah karakter pembeda, dia yang akan diambil ketika untuk membutuhkan sebuah pembeda di sebuah stasiun TV, sebuah acara. Dan ketika mungkin nantinya sampai dengan personil seperti ini dan beberapa konten kreator butuh personifikasi seperti sampean, tidak akan ada lagi yang seperti sampean, menjadi sampean yang pilihannya. Jadi kalau menurut saya tetap menjadi diri sendiri, walaupun ngomong alor ngidul ya, tapi endingnya itu berputar 2 kali atau 3 kali baru sampai ke tujuan. Ya ini sampean. Mungkin kalau saya sudah paham karena sudah sering konten bareng ya. Cuma untuk beberapa teman lainnya ketika pertama konten mungkin akan menjadi kenapa enggak bicaranya terus to the point gini aja, kenapa harus belok sini belok sini. Nanti settingnya time-nya terlalu pendek. Karena ya ini seperti saya, ini saya, ini Bang Edu. Pun ketika saya menjadi karakter Cik Don pun ya ini saya dengan karakter sok pintarnya, sok sering menggurunya, walaupun memang saya selipkan beberapa manfaat-manfaat yang saya ketahui, cuma saya kemas dengan santai, dengan rileks, ya kadang bercanda, cuma ya tetap ada seriusnya. Intinya kan kalau saya menjadi karakter saya adalah saya memberikan manfaat, memberikan ilmu pada teman-teman, tapi dengan cara yang santai, lebih pada feel-nya. Seperti itu mungkin. Oke. Kembali ke topik tadi, tantangan tadi. Kembali ke topik tantangan. Oke. Jadi kalau ditanya nanti bobotnya konten yang saat ini itu salah satunya tantangan. Oke, tantangan mempresentasikan sesuatu atau sebuah barang ya untuk diiklankan. Yang ada di sini aja. Oke. Saya boleh jam tangan. Boleh. Ini mulai. Boleh sebut merek atau enggak? Boleh sebut merek? Jangan, enggak usah. Kan enggak dibayar. Oke. Action dulu. Action. Rolling 3 2 1. Nyaman dipakai, stylish, harga tidak terlalu mahal. Beli di Shopee saya. Terima kasih. Affiliate marketing. Ini biasanya kamera yang bergerak, orang yang bergerak. Iya, karena kamera tidak bisa bergerak, saya yang mendekati. Cuma seperti itu sudah kuriusnya ada. Kok ngomong nyaman seperti apa? Saya kedepankan. Harusnya kamera kan untuk sini kan. Karena enggak bisa ya, kita yang bergerak. Terlihat dari jauh seperti stylish. Ada kuriusnya penonton. Ada keinginan untuk. Jadi saya mungkin ini hanya trigger. Kemudian penonton yang akan mencari apa sih? Mereknya apa sih yang dipakai sih? Fungsinya apa sih? Dia akan mencari sendiri kalau kurius. Karena iklan lebih ke, kalau menurut saya ada beberapa sih prinsip iklan. Cuma kurius itu yang paling penting. Penasaran penonton ini yang paling penting, yang digali. Setelah itu ada kesimpulan. Jam tangan belinya di mereknya apa? Affiliate. Shop. Oh iya. Shopee saja berarti kan affiliate. Iya. Masuk buat jam tangan sendiri lah. Iya. Kok bilang merek itu tadi? Shopee merek. Shopee ya. Tapi nggak apa-apa ya, affiliate ya. Seperti itu. Gimana? Cukup atraktif. Lebih bagus mana? Ya tadi saya kaget sih. Saya kan juga semua. Itu yang saya maksud. Misalkan itu kan durasinya kira-kira berapa tadi? 30-an. 30 detik. 30 detik ya. 20 sampai 30 detik. 30 detik. 30 detik itu sesuatu waktu yang sangat singkat kan sebenarnya. Tapi kalau di TV mahal ya? Nah ya makanya. Berapa M ya? 30 detik itu kan sesuatu hal yang sebenarnya itu sangat-sangat pendek. Cuman sekali lagi ketika di YouTube berapa? Apanya? Yang premium cuma 20 detik. Apanya? YouTube iklan
Acan? Oh iya. Cuma 20 detik. Yang premium itu. Ya. Kalau yang non premium 4 detik skip. 6 detik skip. Bisa skip. Jadi menjelaskan, membuat curious penonton dengan waktu 6 detik itu sebuah membutuhkan kreativitas tingkat tinggi. Menurut sampean tadi kuriosnya untuk calon pembeli itu yang mana? Ketika saya bilang nyaman dan ketika saya dekatkan, tidak fokus kan mereka melihat barangnya apa, mereknya apa. Ya tidak fokus ya, akan melihat. Harusnya di belakangnya saya menyebarkan merek, tapi tidak bisa. Cuma melihat ya sebagai contoh saya arahkan ke tempat pembelinya aja. Kursinya itu seperti itu. Kelihatannya biasa ya. Tapi kalau secara ilmu, secara keilmuan kursinya itu harus digali lagi. Kalau saya kursinya itu dekat, jauh. Nyaman ini kayak apa? Nyaman itu berarti gimana? Nyaman ya ketika dipakai itu terasa pas dari kulit. Ada ukurannya semacam enggak lain. Kulit sama jam tangan, kulit tekstur kulit sama jam tangannya itu enggak semuanya bisa ngomong itu pas. Dan tekstur mencari alasan aja. Bukan sebenarnya. Memang cara jualnya seperti itu untuk jam tangan. Misalkan ini bukan untuk contoh yang seperti ini misalkan. Smart kan beda ya? Iya. Ini beda. Apalagi bukan smart ya. Jadi bukan smart itu di tiap orang sama merek bisa beda. Beda. Jadi ada orang yang pakai jam A itu terlihat bagus, ada orang yang pakai jam A tidak terlihat bagusnya, walaupun sama harganya sama mereknya. Kenapa pabrik jam rata-rata bikin varian itu sangat banyak, bahkan tiap tahun bisa mengeluarkan beberapa varian. Karena itu tadi, ketika dia konsumtif untuk jam, akan beli sesuatu yang baru, menyesuaikan lagi. Ini tadi dari 30 detik penjelasannya seperti itu, dari sisi kurius tadinya. Kurius terhadap calon pembeli, bagaimana memang ketika kita mau berbicara dengan calon pembeli itu salah satu kuncinya itu tadi memberikan, kalau secara daya jual daya beli nilai jualnya itu di mana kan gitu ya. Nilai jual untuk apanya ini? Kalau ngomong iklan nilai jual untuk produknya, nilai jual secara komersilnya. Ya supaya pembeli mau membeli kan gitu kan. Artinya kan di situ tadi kan ada 2 poin, kenyamanan dan yang di iklan tadi, yang saya highlight, itu kan hanya contoh. Saya meng-highlight kenyamanan. Tapi kan untuk produk lain kan mungkin bisa beda ya. Makanan kan ya bukan kenyamanan. Kan untuk tiap-tiap produk nanti yang di-highlight bisa menyesuaikan produk apa yang akan di-highlight. Itu pun butuh R&D, butuh research and development lagi. Itu kan tadi contoh. Iya. Nyaman dan stylish. Stylish menyesuaikan dengan umur. Nah gitu ya. Belum pernah kan memakai jam kayak ini rantai gitu? Nggak sesuai umur kan? Nggak sesuai. Ya menurut saya nggak sesuai ya. Stylishnya gitu. Nggak sesuai style saya. Dan pertama kali punya jam juga ini smartwatch ini. Jadi dulu pernah mau beli jam digital karena nggak sesuai sama style saya, akhirnya beralih ke smart aja. Oke. Ya itu tadi contoh tantangan ya. Contoh tantangan. Diangkat dulu aja kalau ada telepon. Enggak ada. Jangan ignore. Enggak ada. Jadi itu salah satu contoh. Kamera face dan belum itu memang bakalan terlihat kan itu ya. Maksudnya kamera face belum? Tadi yang sudah dilakukan tadi itu kan kamera face yang sudah berpengalaman gitu. Kamera face itu maksudnya berada di depan kamera itu sudah sangat nyaman. Kita mau berbicara dengan calon pembeli itu memang sudah bisa secara psikologi itu bisa menyesuaikan kan gitu kan. Saya harus ngapain ini ketika saya mau menjual jam ini kan gitu kan. Saya diberi kesempatan semaksimal itu 30 detik. Nah, selama 30 detik itu saya harus ngapain ini? Dengan wajah yang meyakinkan, dengan
itu biasanya untuk konten kreator yang di endorse ya. Dia harus nulis skrip atau spontan, cuma intinya dia menjual barang atau mengiklankan barang tersebut dengan ide yang ada di pikirannya, bisa spontan, bisa nulis juga. Cuma kalau ngomong kamera face, ketika ini kalau ngomong di konteks podcast seperti ini ya, konteks podcast seperti ini di mana ada satu narasumber, kebetulan saya sebagai narasumber dan sampean sebagai moderatornya, sebagai pembawa acara, sebagai orang yang melihat pembicaranya kemana. Jadi kalau kuncinya menurut saya adalah bagaimana caranya narasumber itu bisa nyaman ketika ngomong dengan pembawa acara yang lead nanti yang podcast seperti apa. Karena ketika sudah nyaman dan berkomunikasi sudah nyaman, pembicaraan akan natural, mengalir dengan natural dengan sendirinya tanpa ada iki kok sungkan, iki kok merasa terintimidasi seperti itu. Enggak, tadi konteksnya itu menurut saya terlalu keluar itu. Tadi kan tantangan. Ya. Bicara tantangan. Ini kalau menurut saya kan kembali ke kamera face-nya. Ya kamera face-nya. Jadi orang itu akan terlihat natural ketika pembicaraan mengalir pembicaranya. Baik. Tapi ketika seandainya pembicara salah satu orang itu terlihat bukan mengintimidasi ya, berbicara lebih dari seolah-olah bahwa ini adalah pembicaraan satu arah, akhirnya yang menjadi salah satu atau yang terasa terintimidasi tidak akan mengeluarkan statement yang nyaman, santai atau yang sesuai dengan harapan podcast itu. Jadi ini note-nya itu adalah sedikit add fun gitu ya, sedikit add fun. Ya bukan sedikit lagi. Ya memang ini kombinasi, jadi yang disampaikan tadi memang sangat-sangat benar gitu. Sangat benar itu ya, maksudnya yaitu yang ada di lapangan kan gitu kan. Oke, jadi sekali lagi kamera face, kemudian kesiapan mental untuk menjadi dirinya sendiri itu seorang sales gitu ya. Sales. Jadi bintang iklan atau sales, bagaimana menjual di kamera itu sebagai calon pembeli kan gitu kan. Kan dianggapnya kan gitu kan. Kamera itu sebagai seorang calon pembeli. Konteksnya ketika kita di endorse ya, ketika kita jualan ya. Jadi kreator untuk kreator endorsement. Konteksnya seperti itu tadi ya. Ya kalau boleh masukan ini, mungkin masukannya ada beberapa di podcast. Ini ngomongnya podcast atau bulan santai atau konten apa ini? Ya, belum ada namanya. Belum ada namanya. Nanti dinamai sendiri di thumbnailnya, thumbnail dan captionnya. Jadi pembicaraan seperti ini, kalau menurut saya itu secara apa ya, kebiasaan atau lebih baiknya itu ada kamera utama sama kamera kedua. Oke, note. Ya, ini note saya sebagai editor ya. Iya, maksudnya sebagai kontainer yang sudah berpengalaman. Bukan berpengalaman, maksudnya sering bikin konten. Sebenarnya kameranya dua ini. Satu di sini, satunya di belakang ini. Cermin. Mirror temenan. Bukan mirrorless ya. Lighting udah bagus. Lanjut. Lightingnya udah bagus. Lighting udah ada satu bagus lah. Pencahayaan menurut saya ya itu kan kembali lagi ke selera. Mau dibikin seperti apa, lightingnya, audionya. Cuma kamera ketika dua itu lebih bagus. Nanti ada kamera satu utama, kamera satunya bisa cuma untuk narasumber atau untuk pembicara aja. Jadi nanti dalam jangka waktu 30 menit tidak hanya main frame aja yang sama. Selain ada beberapa animasi atau efek gitu. Tapi ada perubahan sudut kamera. Jadi itu akan lebih, penonton itu akan lebih atraktif gitu. Mungkin nanti ini bisa dieditkan di Maxi Studio ya, biar bisa lebih bagus. untuk penonton mungkin juga ini ada sedikit
sedikit iklan itu tadi. Jadi ini di Maxi Studio Pasuruan di Pesona Candi 7, Bakalan, Kota Pasuruan. Mungkin kalau mau yang selfie foto bisa, atau bikin konten seperti ini bisa, atau mau dieditkan nanti juga bisa. Foto edit, video edit bisa. Hubungi, nanti ada nomor WA-nya di bawah. Dimasukkan nanti. Iya. Kan yang masukkan saya. Iya. Seperti itu. Mungkin itu tambahan. Oke. Jadi kalau berbicara, yaitu tadi sih poin yang terakhir juga. Terkadang memang MC dengan bintang tamu itu kan memang belum kenal sama MC, sekali. Pembawa moderator. Ya, moderator lah acara ya. MC. Ya. Kadang kan memang moderator itu memang banyak yang nggak kenal. Iya. Kenal lama. Cuma biasanya kan sebelumnya ada basa-basi dulu di luar frame. Betul. Lah, jadi memang harus ada. Nek sing tak perkirakan memang harus ada perbincangan sebelumnya. Ya, menggali dulu lah, menggali kemudian dalam, tapi nanti jangan tanya ini, mungkin juga jadi apa yang bisa diganu. Saya harus menggali di mana nih? A B C D, jangan E F misalkan. Gitu kan ya? Betul. Pemikiran seperti itu. Karena ya apa supaya tidak ngeditnya itu terlalu anu lah. Kan gitu juga kan. Alurnya ada. Itu yang saya bilang di depan tadi kan. Orang konten kreator itu yang bagus yang memang terkonsep kan gitu. Ketika memanggil, ketika mau berbicara, ketika mau membuat materi, maka harus ada sebuah konsep yang jelas. Apa yang mau dibicarakan, apa yang diambil, manfaatnya seperti apa, nanti tersajikan di pembicaraan tersebut. Sangat berisi aku tadi ini. Lumayan. Jadi memang itu tadi loh. Ketika kita ada semua yang ada yang melihat video ini ya. Ketika sampai mau tertentang membuat 30 detik video pendek seperti itu gambaran saya ketika saya melihat iklan. Itu ketika tidak dilakukan, memang tidak akan terjadi, tidak akan tercreate, tidak akan benar-benar, tidak akan membuktikan bahwasannya aku kepingin tok, tapi nggak budal-budal. Kan. Tapi kalau menurut saya, apakah semua konten kreator itu harus ini frame kan tidak juga. Kan ada beberapa konten kreator yang nggak harus frame, ada juga. Iya, memang memasukkan voice talk ya. Voice audio saja. Sama sebuah tema video permasalahan sosial yang ada. Itu podcast asli berarti ya. Bisa podcast asli. Ya memang benar sih, memang bisa. Alarmnya kenapa? Sepeda listrik alarm tidak membantu. Biasanya sen kiri bunyi sepeda listrik. Jadi kalau tadi kan saya sebenarnya sudah nyoba 2 kali tadi. Gimana? Yang tantangan tadi sebenarnya kan saya berusaha mencoba 2 kali tadi sudah. Jangan lupa sikat giginya. Bilang tak aja kan susah kan. Saya agak memang heran ketika melihat bintang iklan pasta gigi ataupun sikat gigi itu senyumnya itu kenapa kok bisa lebar sekali? Bisa lebar sekali gitu loh. Saya lupa juga sih apa yang dia katakan sehingga bisa terbuka semua gitu loh, bisa terbuka semua. Jadi giginya kan kelihatan gitu loh. Bukan editing. Nggak tahu ya, makanya itu. Itu editing ya. Ada proses editing. Cuma dibikin senatural mungkin bisa. Pakai sikat gigi ini, itu kan nggak natural kan, nggak bagus kan. Pakai sikat gigi ini, kurang buka, bener nggak? Kurang buka kan. Pakai beda lagi, susah kan? Cuman kalimatnya itu tadi memang belum nemu. Dia itu pas senyum itu, dia itu ngapain gitu loh. Apakah hanya senyum saja? Saya agak lupa. Kaku. Kalau gini lumayan. Yang pertama sikat gigi, yang kedua tadi kopi. Pesan yang ingin saya sampaikan, kita harus menjaga, membatasi gula. Maunya ke sana, Tapi belum tersampaikan. Tadi kan spontan. Itu kan. Mana ini?
Saya ini ngeladeninnya kemana ini arahnya? Mau ditutup atau mau masih ngobrol? Bentar. Itu loh masih kelihatan dua kamera. Tuh kan, dua kamera. Jadi dari apa yang dibicarakan ini memang yang ingin menjadi sebuah garis penekanan itu adalah ketika mau melakukan sesuatu di mana itu kesukaan, di mana itu memang hobi, namun demikian juga itu ketika memang itu akan dijadikan mata pencaharian, menjadi sumber. Itu kalimat kuno banget mata Kuno pencaharian. Mata pencaharian. Wis jarang dipakai wis karo generasi Sumber rezeki. Cuan, cari cuan. Oh, cari cuan. Sumber rezeki itu anu kata kalau nggak salah itu bis kan. Bis. Kembali ke sedikit jari. Ketika memang tidak bisa mengkonsep dengan teratur untuk membuat materi konten, maka usahakan kembali ke konteks ketika memang saya harus melakukan atau membuat konten ini, dan ketika saya bergantung dengan konten ini, maka saya harus melakukan. Sepertinya seperti itu kalau menurut saya. Ya kalau misalkan jam kerja lah ya, jam kerja ketika memang sudah terpatok. Saya itu sebenarnya bekerja itu Senin sampai Jumat misalkan, dan saya memang usaha di bidang digital creator. Maka mau nggak mau saya memang harus konsisten gitu loh. Gimana? Ya benar. Maksudnya gini, ketika kita memiliki kemauan dan keinginan, itu tidak sebatas berhenti dan kemauan dan keinginan itu tadi. Tetap harus ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita korbankan untuk mencapai keinginan sama kemauan tersebut terjadi. Apa? Waktu. Apalagi tenaga, apalagi mungkin uang sebagai modal. Jadi kalau pertama sudah punya keinginan, bagus. Sudah punya kemauan, bagus. Cuma kan kita harus melangkah. Ketika kita harus melangkah, kita akan tetap harus berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, atau mungkin kadang uang, untuk modal, beli apa, alat atau apa. Yang kedua, setelah kita mengeluarkan modal, waktu, atau tenaga pikiran itu tadi, yang kedua adalah sustainability, keberlanjutan, tumakninah. Benar, tumakninah. Ya. Sustainability itu tadi, keberlangsungan terus-menerus itu tadi. Walaupun memang terasa berat, cuma kita harus nge-push diri kita harus tetap kita jaga proses tersebut. Proses apa? Proses untuk mungkin kalau sebagai content creator tetap berkreasi tiap harinya, memberikan waktunya sekitar 1 jam atau 2 jam untuk berkreasi, untuk membuat konten tiap hari sepulang kerja atau malamnya. Berat ya berat. Keinginan kamu itu maksudnya itu kamu ingin keluar dari zona nyaman kamu, kok enggak berat. Ya berat itu harus kamu tebus. Berat itu juga harus kamu tanggung. Sedikit memaksakan lah, mesti memaksakan untuk terus-menerus berkelanjutan itu tadi. Menyisakan waktu untuk edit, untuk bikin ide, untuk membuat ide, bikin sebuah konten. Itu kalau menurut saya awalnya itu tadi. Kalau memiliki keinginan, ya harus gerak, ya harus diimplementasi, dan harus tetap konsisten. Dua itu dulu. Jangan berpikir tentang hasilnya, tentang uangnya, tentang fame-nya, tentang viralnya, tentang like, view. Jangan berpikir tentang angka dulu. Berpikir tentang dari posisi diri kita dulu. Saya bisa apa? Artinya sudah banyak poinnya. Iya. Banyak poin-poin yang tadi akhirnya muncul dalam proses pembicaraan. Lumayan banyak ya. Mulai dari ketika memang nggak ada konten, ketika nggak ada niatan, tapi harus ada sesuatu hal yang
apa sih, kenapa saya mengharuskan mengerjakan ini kan? Itu memang harus ada. Oke, sudah ya kira-kira. Sudah cukup ya. Yeah. Sekiranya itu, jadi isi video ini kurang lebihnya banyak isinya, termasuk juga spontan tantangan, tantangan yang spontan, untuk bisa lebih pede di depan kamera. Itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan latihan, bagaimana membuat materi kalimatnya. Oke, terima kasih. Itu aja, semoga saja tujuannya semoga bermanfaat ada isinya ini ya. Itu aja sih. Don't kill your skill, Edu 23. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.